Halo, selamat datang di video kami Paskibra SMA Negeri 81 Jakarta yang akan mengulas singkat tentang kejadian G30 PKI atau Gestapo. Kami berharap setelah teman-teman menonton video kami, kesadaran akan nilai Pancasila semakin tertanam. Yuk simak video kami sampai habis. Selamat menonton. Latar belakang pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 bukanlah kali pertama bagi PKI. Sebelumnya, pada tahun 1948 PKI sudah pernah mengadakan pemberontakan di Madiun. Pemberontakan tersebut dipelopori oleh Amir Syarifuddin dan Musso. Tujuan dari pemberontakan itu adalah untuk menghancurkan negara RI dan menggantinya menjadi negara komunis. Tujuan organisasi PKI adalah untuk mewujudkan negara komunis di Indonesia dengan berbagai cara. Definisi: Gerakan 30 September, Gestapo, Gerakan September 30 atau juga Gestok, Gerakan 1 Oktober adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam pada tanggal 30 September sampai awal bulan selanjutnya tahun 1965 ketika 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang yang lain dibunuh dalam suatu usaha kudeta. Kronologi. Pada Kamis 30 September 1965 malam, PKI melakukan gerakan untuk merebut kekuasaan. Aksi inilah yang kemudian dinamakan Gerakan 30 September atau Gestapo yang dipimpin oleh Letkol Untung Sutopo, Komandan Batalion I Resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal pribadi Presiden Soekarno. Kronologi peristiwa G30 SPKI dimulai dengan kasus penculikan 7 jenderal oleh kelompok pasukan. 3 dari 7 jenderal yang ditargetkan telah dibunuh di rumah masing-masing, yakni Ahmad Yani, MT Haryono, dan DI Panjaitan. Ketiga target lainnya, yakni Suprapto, S. Parman, dan Sutoyo, ditangkap dalam keadaan hidup. Target utama lainnya, A.H. Nasution, berhasil meloloskan diri dari kejadian tersebut. Namun, sang putri A.D. Irma Suryani Nasution dan ajudan A.H. Nasution, Pire Tendean, tewas tertembak oleh PKI. Korban-korban tersebut kemudian dibuang ke sebuah lokasi di Pondok Gede yang dikenal dengan Lubang Buaya. Korban tewas pun bertambah dalam kejadian ini. Di antaranya adalah Bribka Karel Satsuit Tubun, Kolonel Katamso Darmo Kusumo, dan Letkol Sugiono Mangun Wiyoto. Pada 1 Oktober 1965, operasi penumpasan G30 SPKI pun dilakukan. Operasi ini dipimpin oleh Panglima Kostrad dengan menghimpun pasukan lainnya, seperti Divisi Siliwangi, Kavaleri, dan RPKAD. Residen para Komando Angkatan Darat di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Tidak adanya dukungan dari masyarakat dan angkatan bersenjata membuat tokoh pendukung G30 SPKI, termasuk Ketua PKI, DN Aidit melarikan diri. Dengan operasi penumpasan tersebut, para pemimpin dan tokoh PKI berhasil ditangkap dan dihukum dengan ditembak mati. Operasi ini juga berhasil melumpuhkan kekuatan PKI. Sementara itu, jenazah ketujuh jenderal ditemukan pada 3 Oktober 1965 dan pengangkatan jenazah dilakukan keesokan harinya. Pada 5 Oktober 1965, seluruh korban dimakamkan di Taman Makam Pahlawan dan diberi gelar Pahlawan Revolusi. Dampak politik: Presiden Soekarno kehilangan kewibawaannya di mata rakyat Indonesia. Kondisi politik Indonesia semakin tidak stabil sebab muncul pertentangan dalam lembaga tinggi negara. Sikap pemerintah yang belum dapat mengambil keputusan untuk membubarkan PKI, sehingga menimbulkan kemarahan rakyat. Munculnya aksi demonstrasi secara besar-besaran yang dilakukan rakyat beserta mahasiswa tergabung dalam KAMI, KAPPI, dan KAPI menuntut pembubaran terhadap PKI beserta ormas-ormasnya. Tuntutan mereka dikenal dengan istilah Tritura atau 3 tuntutan rakyat,
yaitu pembubaran PKI, pembersihan kabinet Dwikora dan unsur-unsur PKI, serta penurunan harga-harga barang. Dampak positif. Dampak positif pertama, kita dapat lebih waspada terhadap serangan yang menyerang NKRI baik dari dalam maupun luar. Kedua, kita dapat bersatu dan dapat bertahan atau menyadari bahwa Pancasila adalah jati diri bangsa kita. Ketiga, dengan adanya G30 SPKI, kedudukan Pancasila dalam negara menjadi lebih kuat. Dampak negatif. Dampak negatif pertama, banyak pahlawan kita banyak yang gugur. Kedua, hubungan diplomatik dengan negara komunis menjadi renggang. Ketiga, terjadi penodaan terhadap ideologi dan kedaulatan negara kita. Gimana nih abis nonton? Ada nggak sih hal yang kalian baru tahu setelah nonton ini? Kami berharap kalian yang menonton sampai akhir mendapat pembelajaran dan terhibur, walaupun kayaknya materinya agak berat ya. Yuk dari sekarang tanam dan amalkan nilai Pancasila agar jasa pahlawan kita tidak sia-sia. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman.